acara diskusi visi untuk pembelajaran calon guru penggerak. Di situ kita ajarkan di dalam filosofi salam. Semoga diberkahan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita sebagai umatnya. Sebelumnya terpaksa membuat kaset ibu guru dan bapak guru di SMA 24. Kali ini kita akan berdiskusi visi sekolah. Kalau mungkin kemarin bukan mungkin dalam Ibu Iska kemarin sudah belajar tentang visi sekolah, bagaimana kemudian dijadikan sebagai cita-cita sekolah masa depan, dan ini harus dilalui oleh calon guru penggerak di dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Acara diskusi ini ada beberapa acara Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengangkat tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat tujuan dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, kemudian Bapak Ibu mungkin sudah tahu semua bahwa visi itu adalah wawasan pandangan yang menjadikan cita-cita sekolah ke depan. Bagaimana cita-cita sekolah itu sehingga menjadikan sekolah yang aman dan nyaman. Nah, proses ini ada di dalam pembelajaran calon guru di dalam pendidikan angkatan 9 ini. Nah, untuk merumuskan visi ini tidak serta-merta kita hanya membuat langsung slogan. Bersama kita buat kalau biasanya ada aktif, kreatif, inovatif, gampang misalnya. Nah, untuk menjadikan sekolah sebagai cita-cita masa depan itu harus ada beberapa analisis, seperti analisis lingkungan, analisis sosialnya bagaimana, analisis tenaga pendidik dan kependidikannya bagaimana di sekolah. Nah, itu harus dipikirkan oleh sekolah tersebut. Nah, kali ini merupakan proses untuk refleksi visi sekolah, bukan untuk merubah visi, tetapi sebagai bentuk refleksi dari sekolah dari SMA Negeri 24. Tentu saja setiap sekolah sudah mempunyai visi. Nah, apakah visi itu sudah sesuai dengan harapan? Kalau sekarang kan sudah mulai berlaku kurikulum mereka. Kami di atas kurikulum mereka atas mandiri itu atas berlakunya bagaimana? Kalau yang sudah berlaku kurikulum mereka berarti insya Allah visi dan visinya sudah sesuai dengan kurikulum mereka yang sudah diharapkan yang bermuara pada profil belajar berbasis. Betul, bagaimana visi itu dibuat, dan kemudian bagaimana visi itu dijalankan. Kalau tidak ada kolaborasi yang baik antara pemangku kepentingan di sekolah, tentu saja visi itu akan sulit sampai. Nah, sekarang untuk selanjutnya sebagai pemandu langsung untuk menjalankan diskusi. Baik. Biasa juga ya, kan pada biasa sama nyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah usia yang mudah-mudahan kita bisa gunakan dengan hal yang manfaat dan barokah. Insya Allah salah satu yang kita lakukan hari ini adalah hal yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa semoga tetap tercurahkan kepada diri kita semua, yakni habibana wa nabiyana wa sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tadi dan kali ini, dan saya
yakin kita semua di sini termasuk umat yang insya Allah nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumul jazaa. Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bu Cucu, seorang ketua Kasek, kemudian Bu Dede, Bu Rufah, Bu Lilith, dan juga Bu Wanti. Kebetulan Bu Wanti pembina OSIS di sini. Kemudian Bu Lilith juga sebagai ketua koordinator P5, dan Bu Dede juga Bu Rufah ini termasuk guru di SMA Negeri 4 Garut dan serta wali kelas. Kemudian untuk selanjutnya barangkali Bapak Ibu hari ini seperti yang tadi diarahkan oleh Ibu PP, Bu Eli, perkenalkan beliau PP saya, dan beliau ini kepala sekolah di SD Cibidung, dan beliau ini saya itu 5 orang ya yang didampingi oleh Ibu, saya, kemudian Bu Evi, dan Bu Neni, Bu Dimas, dan lain-lain. Dan alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahmi dengan Ibu semua di sini karena bapaknya belum di sini. Pada adiknya wilayah bapak Ibu. Seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa memang hari ini kita akan membahas tentang visi sekolah. Namun dikaitkan dengan visi guru penggerak itu sendiri yang sudah saya buat dalam analisis inquiry apresiatif dengan manajemen Bagja. Bagja itu Ibu terbuat singkatannya. B itu artinya buat pertanyaan, A itu ambil pelajaran, D itu adalah gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A itu eksekusi. Artinya hari ini saya akan membahas sedikit tentang visi yang memang kita harapkan untuk bisa kita laksanakan di SMA 24 Garut. Apakah kita visi misinya sudah satu visi atau kan memang belum? Dalam analisis Bagja yang saya lakukan, inquiry apresiatif itu dengan melakukan pendekatan IA tadi ya, inquiry apresiatif itu kita identifikasi hal baik apa yang memang ada di sekolah, kemudian bagaimana cara atau kekuatan itu kita pertahankan di sekolah, dan yang terakhir ada nggak strategi yang bisa kita lakukan agar berubah menjadi lebih baik. Dan untuk visi guru penggerak yang saya ambil di sini yaitu terwujudnya generasi yang cerdas berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu ternyata visi yang saya buat di guru penggerak dan juga visi yang saya buat di SMA yang sudah ada di SMA 24 Garut itu sinkron ya Bapak Ibu. Visi dari SMA 24 Garut yaitu mewujudkan lulusan yang cerdas, terampil, berkarakter, berlandaskan iman dan takwa. Mungkin tambahannya dari CGP ya, saya pribadi itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang berpusat pada murid. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semuanya, di situ saya juga sudah bagikan kaitannya dengan kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Bisa Bapak Ibu semuanya mohon bisa dibantu untuk dituliskan mungkin apa saja cita-cita Bu Lilith, Bu Ulfa, Bu Dede, dan juga Bu Wanti kaitannya dengan cita-cita. Itu saja Bu, mungkin mungkin fokusnya Ibu tenang. Kita tapi ada cita-cita.
dengan yang saya cita-citakan ya sesuai dengan Tokyo Pelajar Pancasila. Yang pertama harapannya adalah siswa itu bisa beriman, bertakwa dan berakhlak mulia ya. Dan tentunya ini harapan kita semua. Karena itu poin inti itu ya. Jadi kalau yang beriman bertakwa itu tidak bisa dipisahkan dalam apapun. Karena anak pintar itu pasti atas kehendak Tuhan, anak baik juga atas kehendak Tuhan. Dan yang kedua mungkin sesuai dengan mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan juga gotong royong serta kreatif. Salah namanya ketika ukur atau sebenarnya kurikulum sebelumnya juga kan ada. Tapi sekarang dia lebih ditegaskan dalam profil pelajar Pancasila. Sebenarnya sudah dilakukan ya? Iya sudah dilakukan. Nanti ada kegiatan lebih beda lagi programnya seperti apa. Dikuatkan ya Bu. Lebih dikuatkan dalam program pelajar Pancasila. Setelah sana apa yang 4C ya 4C kreatif kritis sebenarnya kan belajar tantos cita-cita Buat ide biasanya di orang dengan penghasilan cara itu masih muda Bu, masih ada cara itu semangatnya juga dari semangat tapi teh di DP Bu kayak tang itu musuhnya jika nanti jika lama itu pangais Bu itu kayak tapi yang itu sangat berdiri saya suara tapi pamili guru penggerak dia paling anu mungkin dia mandel ya kenapa kami aku teh paling sepuh kami Bu abi mah di paling sepuh paling sepuh tapi boleh berkata kamu tuh anu semangat dan kawinan teh punya abdi teh dina guru penggerak teh ekspektasinya beda gitu. Kalau tadi mungkin teh asal biasa aja tentunya sama pas pelatihan biasa. Ternyata ketika di dalam lebih jauh itu luar biasa. gitu materi mah aduh bagus Kalau ini jadi kalau itu cita-cita jadi guru tapi ternyata banyak ilmu yang tidak kita pahami gitu. orang tuh sama lagi kuliah kuliah tuh sudah paling sedikit 5 tahun kita kuliah tapi setelah itu pendidikan guru penggerak ternyata Wah, pasti ya, aku masalah itu sih. Mereka ini mendiskusikan, disuruhkan memang pemikiran aku cocok pisan sama yang dari mana. kalau ini Kalau begitu sekarang, ya itu mungkin karena lebih keseliannya lebih pada pelajaran ilmu, mungkin dia jadi memang proses pendidikan di pendidikan selama umur pedagogi terlalu sepatos di SPB jadi kalau implementasikan kurikulum sepatos menjalan baik dan sulit kan jalan tidak bisa melihat jadi seperti jadi penjelasan besok jalan besok pimpin mainnya dan memberikan arahan kepada guru-guru yang baru. Dan saya ingat sesungguhnya waktu kan menghadapi mengungkap suatu pilihan dari itu sudah lama dibahas oleh dan ternyata akhirnya kita sudah menerapkan itu benar-benar. Makanya salah satu yang kami diskusi itu sangat menarik di awal. pendidikan khusus kamu pendidik di kuliah asal nama udah dibandingkan sama ukur gitu multi kompetensi tinggi tapi pedagogiknya anu dilalui harus pikiran pedagogi yang seperti di SD abdi seperti tina ejaan gitu kan ejaan ada di SD kan ejaan ada di tinggal ayo bisa kita kan berbahasa bisa
benernya. Aku bahasa Indonesia. Eta teh ejaan-ejaan gitu teh kalau sampai kamu terus anu nyeratna di bawah garis sama mana di atas. Masih biasa terus sama. Ayo, Kami ada dalam kalkulasi sih, misalkan gulungan dan ayo. Baru sebesar itu. Jadi karena kena di tanah, dia itu kena tanah, kena pelajari. Pak Era mah kan kami SMA makanya nanya A atau segitiga. Tapi A tapi nyelatan teh segitiga. Tapi lawan sama bayungan. Sih nama digaulkeun tadi. Digaulkeun. Atau lagi seperti anu salah besar kan. Anu di sekolah kan karena saya aturan gitu ya. Nah, kalau kita naik tipe yang main deh itu PWI lah. PWI ini nama salah sama masih kira-kira guru-guru kan SD memang kita belajar ada multi kompetensi dalam SD mah guru kelas punya guru kelas agak mana bisa sama sih dengan kan di mana orang kan atas di batas kan kita sana atas mari kita buka ya. Itu kan proses kumpul proses pendidikan tulisan karena dilalui seperti ini bisa juga ya Jadi kita sebagai jadi sampai ternyata orang tertegang tertegang semangat video kita di nama bu kali nama literasi makin merah jadi tapi air mana alhamdulillah meningkat 120%. Alhamdulillah dan salah satunya ayah Ibu Dede mengguru bahasa Indonesia. Alhamdulillah programnya seperti kalau program literasi nama kami di demo kaitannya di perpustakaan. Jadi ini yang ada selain menggali kreativitas anak biasanya menulis aparatannya bisa kampung kok di atas juga itu pasti tapi saya efektif memang memang ada di buat teladan di ulang saya itu ulang tapi tidak saya jelasnya kurang kali mampu menjalankan memang kausnya sinopsis misalkan tadi kurang kali tidak seperapatnya tidak bisa kurang mempunyai sinopsis apa bahasa gitu tapi di atas nah dia pun nggak bisa Ibu panginten di Raden Ibu panginten di Tasker memangnya di sini ada pertanyaan kalimat rumpang tentang apa sih yang kita cita-citakan untuk murid gitu ya. Yang jelas nanti langsung cita-citanya, namun dimulai dari Ibu Suci dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Di sini akan dibacakan kita mendidikan murid-murid yang kalau saya itu memberikan murid itu yang cerdas, kemudian mandiri, kreatif, inovatif, yang tentunya mempunyai karakter yang berlandaskan iman dan takwa. Karena kalau tidak mempunyai iman itu tidak ada artinya walaupun cerdasnya gitu ya kalau tidak ada karakter. Yang pertama memang karakter guru. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah aset sekolah dan juga aset negara yang harus kita didik, kita bimbing, kita latih supaya menghasilkan generasi yang beriman, bertakwa dan juga bisa menghasilkan bisa memajukan negara kita yang kecil. Kemudian di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid, yaitu dengan cara kerjasama dalam mendidik, kemudian kompak, konsisten dalam mendidik anak-anak. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mempunyai kemampuan dalam berbagai aspek. Hanya saja mungkin mereka masih bingung harus bagaimana. Nah, itulah di situ guru sebagai pendidik membimbing anak-anak supaya mereka dapat mengembangkan apa yang mereka mampu. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin
untuk dapat bekerja sama di dalam mendidik siswa-siswa yang ada di sekolah ini. Dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dengan bekerja sama, dengan kompak, dengan konsisten, kita akan mampu menghasilkan generasi muda yang yang cerdas, kemudian mandiri, kreatif, inovatif, berkarakter, berlandaskan dengan nilai. Mungkin itu saja cita-cita saya untuk murid-murid saya di sekolah ini. Terima kasih, luar biasa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bisa gapai cita-cita tersebut. Selanjutnya dari Buati. Ya, baik, melanjutkan saja mungkin dari Ibu kalimat rumpang atau cita-cita untuk murid ya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, karena hari ini kita menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian murid yang disiplin dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, memiliki semangat yang tinggi untuk berorientasi pada masa depan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah seseorang yang memiliki potensi, bakat yang dapat dikembangkan dan masih perlu diarahkan. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan nilai religi, penanaman karakter, memberikan pelayanan maksimal, dan memahami latar belakang siswa. Kemudian, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus mengikuti pembelajaran dengan baik dan menaati peraturan atau tata tertib sekolah. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menuju SMA Negeri 24 Garut yang terus memperbaiki kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa membutuhkan proses lebih hari ini dalam mendidik generasi di era digital yang banyak terpengaruhi kondisi sosial. Terima kasih Bu Andi. Insya Allah Bu ya. Saya pendapat dari saya dan salah satu yang kita memimpikan murid-murid yang tentunya berprestasi sesuai bakat minatnya, serta dia mampu membawa perubahan lingkungan tempat tinggalnya lebih berkembang dan maju sesuai dengan kebutuhan lingkungan yang ada di sini. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki potensi masing-masing yang bisa ditemukan dan dilatih di lingkungan sekolah dan sebagai makhluk pembelajar, terus belajar. Iya, betul. Di sekolah kita mengutamakan tentunya pelayanan untuk peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan karakternya masing-masing agar semuanya terpenuhi secara adil. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka membutuhkan pendidikan untuk kemajuan, pendidikan yang baik yang terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat dan kita juga bisa melayani kebutuhan masyarakat. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa peserta didik membutuhkan fasilitas yang lebih mendukung untuk pembelajarannya. Kemudian satu lagi mungkin dari pendidikan itu yang diminta, yang dilihat itu mungkin ke prakteknya, penerapannya. Masyarakat masih terbatas untuk melihat realnya seperti apa produk dari pendidikan. Ya, begitu kan. Kalau kejuruan mungkin jelas gitu ya Bu. Kalau SMA masih sifatnya pengetahuan ya Bu ya. Luar biasa dari ternyata ya Bu ya. Insya Allah. Selanjutnya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan dari sebelumnya Ibu. Yang pertama kita memimpikan murid-murid yang, kalau saya memimpikan murid-murid yang memiliki mimpi, cita-cita, lalu berakhlak, tentunya berakhlak mulia, juga disiplin dalam sekolahnya. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki minat, bakat, potensi yang berbeda-beda. Lalu di sekolah kita mengutamakan pelayanan yang terbaik terhadap siswa. Yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka masih membutuhkan bimbingan dari guru, terus juga mereka punya potensi yang berbeda. Yang keempat, kita warga di sekolah ini yakin untuk
bisa merubah ke arah yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa karakter peserta didik itu, untuk merubah karakter peserta didik dibutuhkan kerjasama dari semua pihak yang ada di sekolah. Iya, luar biasa Ulfa. Ulfa itu sebenarnya jarang nyarios, tapi kalau sekali nyarios, wow. Luar biasa. Selanjutnya, Bebe. Jangan menanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Melanjutkan saja dari ibu-ibu yang luar biasa ini. Kalimat numpang cita-cita untuk murid dari saya, yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang memiliki akhlak mulia dan berkarakter baik, sehingga memiliki manfaat untuk orang banyak dalam hal kebaikan. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang Tuhan ciptakan, yang memiliki potensi dan kemampuan yang sangat luar biasa untuk kita bimbing dan kita didik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kepentingan dan pelayanan terhadap peserta didik. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki memiliki minat, bakat, dan potensi yang masih harus kami bimbing. Kemudian yang ketiga, yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bekerja sama dalam memberikan pelayanan terbaik pada peserta didik dan mengubah karakter mereka ke arah yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa memang bukan hal yang mudah untuk mengubah karakter peserta didik. Semua itu butuh proses, akan tetapi dengan kerjasama dan dukungan dari semua pihak, insya Allah cita-cita yang kita inginkan akan terwujud. Terima kasih atas kesempatannya. Tepuk tangan semuanya. Ternyata Ibu ketika diungkapkan kalimat indah-indah semua ya Ibu, dan mudah-mudahan yang paling penting bukan hanya sekedar kata, tapi benar-benar bisa kita lakukan dan tentunya dengan ikhtiar. Karena kalau saya lihat, alhamdulillah ini Bu Wanti, Bu Ulfa, Bu Dede, dan Bu Lili sebenarnya sudah maksimal dalam pengajaran dan membimbing siswa. Namun memang kendalanya di SMA 24 Garut tadi ya, ada yang bilang untung sekolah lagi. Jadi mereka itu memang kebanyakan belum ada kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Karena memang sebenarnya guru-guru ini sudah luar biasa, ya, makanya jadi di PNS dan P3K juga berarti punya potensi yang lebih dari yang lain. Cuma memang karena kebetulan kondisinya bahkan di satu desa ada yang kelas 15 yang berupa Yudhistira. Kata Yudhistira bilang gini, Bu, di kampung saya bukan Bu sekolah teh, sisanya mah enggak. Kenapa aku enggak mau sekolah? Padahal kan sekolah itu selalu menyenangkan. Bu paling aja pilih ngoret, sarang macul, sarang harit. Ya Allah ya, karena memang tadi satu orang tuanya memang belum paham dan penting akan pentingnya pendidikan, dan yang kedua ya sehingga siswa juga imbasnya ke siswa yang memang tidak mau melanjutkan. Nah ini namun tugas kita semua ya Bu Cucu, bagaimana penyadaran terhadap orang tua di khususnya tentang pentingnya pendidikan. Apalagi perempuan di daerah-daerah di sini itu kebanyakan ditikahkan. Banyak yang Mega ya masih sampai sekarang masih trauma dengan kasus Mega dan juga Fatimah dulu. Itu siswa tersebut pintar luar biasa. Satu prestasinya bagus, berbakat, organisasinya bagus. Ternyata dengan alasan yang nggak jelas, maksudnya ya orang tua datang ke sini ingin diambil, keluar dan menikah. Ini menjadi tamparan keras di dunia pendidikan ya. Oh memang bagaimana kita mau menciptakan generasi, sedangkan generasi tersebut cita-citanya dipotong orang tuanya. Bapak Ibu, kita simpulkan bersama. Kira-kira saya akan mengajukan pertanyaan. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaraskah dengan cita-cita kita murid? Menurut Bu Cucu? Masih relevan apa yang kita cita-citakan dengan visi sebagai sekolah ini, karena di sana sudah mencakup juga profil pelajar Pancasila. Berarti sudah selaras ya. Menurut Bu Wanti, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid yang Bu Wanti tuliskan? Sudah, karena dilihat juga bahwa
di sini berlandaskan iman dan takwa, banyak ditekankan gitu dari segi keagamaannya, apalagi melihat kondisi di sini yang memang budaya terhadap keagamaannya masih tinggi dan bisa dikembangkan kembali di sekolah. Terima kasih Bu. Menurut Bu Lili? Ya, sama ini per poinnya juga sudah sangat sesuai, sesuai tinggal melaksanakan. Menurut Bu Ulfa? Ya, di sini kalau sudah sesuai, di sini terlihat ada peserta didik yang menuju lulus. Sebenarnya di sekolah kita juga kan ada pembiasaan karakter ya, dibiasakan setiap hari Rabu itu sholat duha, lalu Jumat itu juga ada kegiatan seperti kuliah, itu salah satu ya, salah satu dari visi kita sudah terwujudkan. Menurut Bu De? Boleh ikut nggak? Bisa dua-duanya, semua sudah di Nanti kamu jalan duluan. Visi SMA Negeri 24 Garut dengan yang saya tulis di sini, saya lihat memang relevan karena di sini saya menekankan memiliki murid, bercita-cita memiliki murid yang berakhlak mulia dan berkarakter. Kemudian di sini juga berlandaskan iman dan takwa, karena tadi yang sudah Ibu Iska katakan, anak yang cerdas itu pasti memiliki karakter, kemudian iman dan takwa yang tadi sudah seperti Terima kasih. semuanya. Ucapkan terima kasih Ibu, karena memang ternyata dari kesimpulannya semuanya sepakat dengan bahwa visi misi sekolah kita hari ini sudah sesuai dengan cita-cita yang memang kita harapkan untuk murid kita sendiri gitu ya. Dan tidak perlu ya Bu ya untuk ditambahkan dan dikurangi visinya, karena sekali lagi kita bukan untuk merubah, tapi kita menyamakan persepsi keinginan kita dengan visi sekolah begitu. Oke, selanjutnya adalah dibacakan ya visi SMA 24 Garut, mewujudkan lulusan yang cerdas, terampil, berkarakter, berlandaskan iman dan takwa. Dan Bapak Ibu setuju dengan visi ini? Dan untuk selanjutnya kita akan diskusi ya, satu kali lagi diskusi kaitannya dengan sikap perilaku murid ataupun guru serta kepala sekolah serta orang tua yang tentunya mencerminkan visi yang ada dalam SMA 24 Garut. Ataukah masih belum? Apakah guru-guru di SMA 24 Garut sudah ramah kepada anak didiknya ataukah masih belum? Kemudian apakah guru-guru yang ada di SMA 24 Garut itu mengajarnya sudah menyenangkan dan membuat lingkungan nyaman bagi peserta didik atau belum? Kemudian apakah wali kelas, mungkin di sini rata-rata wali kelas dan juga ada di pembina OSIS, apakah orang tua di rumah itu mendampingi siswa belajar atau tidak? Dan apakah murid yang ada di sekolah ini sudah disiplin atau belum? Dan apakah guru-guru di sini sudah melakukan filosofi Ki Hajar Dewantara dari mulai Ingarso Mahmud Ingarso Sumtulodo, Imadia Mamukarso, dan juga Tuturi Handayani? Apakah sudah mendorong dari belakang, mensupport dari depan, dan juga memberi suri teladan? Apakah sudah seperti itu atau belum? Mungkin dari Bu Dewi. Nah, kami tidak Ya satu mama. Kalau menurut saya, Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 24 Garut yang saya lihat di sini memang sudah memberikan pelayanan yang maksimal ya Bu. Bapak Ibu guru di sini pun ramah pada peserta didik ataupun kepada orang tua dari peserta didik. Kemudian salah satu yang membuat saya nyaman berada di sini ya salah satunya dari Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa, orang-orang yang sangat luar biasa, sangat hebat, sehingga saya bisa banyak belajar dari beliau-beliau ini. Kemudian mengenai Bapak Ibu guru yang tadi datang tepat waktu ke kelas,
yang saya lihat memang sudah tepat waktunya, ya sudah tepat waktu, karena memang saya yakin Bapak Ibu guru di sini ingin memberikan pelayanan terbaik untuk peserta didik di SMA Negeri 24. Kemudian juga orang tua soalnya ya, kalau masalah orang tua apakah sudah mendampingi anak atau anak-anak ketika belajar di rumah, yang saya lihat memang perhatian dari para orang tua kepada anak-anak mereka, terutama mungkin anak yang saya wali klasi, sangat terasa ya Bu, perhatiannya, ada perhatiannya dari orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi mungkin yang masih kurang yang saya rasakan sebagai seorang wali kelas adalah komunikasi saja. Maksudnya kalau komunikasi di grup WA kelas memang ada. Saya selalu menginformasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta didik, terutama yang saya wali klasi. Tapi untuk bertatap muka bersama para orang tua yang saya wali klasi itu belum bisa saya lakukan karena mungkin dari waktu kemudian jarak juga. Ya. apakah anak-anak sudah disiplin? Kalau untuk anak-anak ada peribahasa yang mengatakan biasanya daya tambah murah kali sebenarnya kan kadang kadang sok kayak peribahasa itu nyebut ujung mewujudnya. Memang di sini sudah cukup disiplin, akan tetapi mungkin ya kalau misalnya ditanya, hanya ada beberapa anak yang memang kedisiplinannya masih kurang. Mereka punya alasan tertentu ketika mereka misalnya kesiangan, Bu, motornya mogok, bensinnya CR, ada nabi, bana, jadi alasan-alasan seperti itu, dan mereka pun memang memberikan alasan yang bisa diterima itu oleh kami Bapak Ibu guru. Tapi dengan kehadirannya pun walaupun mereka rasa datang terlambat, mereka mau hadir dan kami sangat hargai itu, daripada tidak sampai ke sekolah itu. Luar biasa. Menurut Bapak, apakah guru sudah tepat waktu, sudah ramah ke anak, mengajar menyenangkan, orang tua yang mendampingi anak bekerja, muridnya sudah disiplin, apakah guru sudah memberikan contoh yang baik? Menurut Bapak? Menurut pandangan saya, kalau dari segi kedisiplinan guru, ya tadi juga sudah dibahas sama Ibu, secara umum ya sudah bagus kedisiplinannya. Masuk tepat waktu, terus juga datang tepat waktu, yang paling toleransi terlambat 5 atau 10 menit ya. Kalau untuk mengajar yang menyenangkan ya, khususnya mata pelajaran saya ya sejarah, cukup sulit ya mengajar sejarah karena anak-anak itu ngantuk lah, asal didongengan gitu. Nah itu juga sebuah tantangan bagi saya untuk menciptakan bagaimana pembelajaran sejarah yang menyenangkan bagi anak. Ya salah satunya saya di sini mencoba membuat games ya dari pelajaran seperti itu. Itu lebih ke papa saya saja ya, papa saya sejarah gitu ya, itu untuk pembelajaran yang menyenangkan. Lalu kalau segi kedisiplinan dari siswa di sini ya, tadi juga masih ada beberapa orang yang masih datang kesiangan. Tadi juga hari ini ya jam pukul 8 baru ada anak yang masuk di sini ya, laporan dulu ke kesiswaan ya, tapi daripada tidak datang sama sekali atau malah keluar SMS, ya dihargai, disuruh masuk ke kelas. Guru sudah memberi contoh yang baik. Terima kasih Bu Iwan. Mungkin kalau menurut pendapat saya jabarkan secara umum mulai dari kedisiplinan perilaku gurunya dulu, dari kedisiplinan, kemudian dari bagaimana pengajarannya menyenangkan atau tidak dan lain sebagainya. Sebagian besar hampir seluruhnya itu sudah menunjukkan yang terbaik. Kalaupun misalnya ada sedikit
sebagian kecil, hanya kecil saja, itu juga sebetulnya sudah berusaha memberikan yang terbaik. Jadi intinya semuanya berproses, termasuk murid, apalagi murid gitu ya, yang mulai dia dari tidak tahu, tidak paham, tidak mengenal, untuk bisa paham, sadar itu membutuhkan proses belajar yang bisa dibilang ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Itu mungkin semuanya kalau menurut saya sedang berusaha dan belajar memberikan. Terima kasih Bu Lili. Jadi ini pandangan dari pembina usaha. Beda nih pasti. Apa lagi yang belum? Soalnya yang di lapangan. Nah ini yang survei setiap hari yang suka tapi kadang Menyoroti yang pertama tadi karena saya juga yang salah satunya mungkin bersama kesiswaan yang lain mengurusi permasalahan siswa, kedisiplinan siswa di setiap harinya gitu. Tapi kalau melihat dari kemajuan semester kemarin ke tahun ajaran yang baru, alhamdulillah sekali di sekolah kita sudah mengalami peningkatan kedisiplinan gitu. Dengan berbagai kondisi anak yang latar belakangnya rumahnya jauh, jalan kaki ke sekolah, kadang mungkin ya dia berusaha untuk tidak terlambat. Sejauh ini bagus gitu, walaupun mungkin ya banyak kendala jalan agak jauh ke sini jalan kaki. Sejauh ini mah kami sangat mengapresiasi anak-anak kedisiplinannya dan tidak terlalu banyak yang kesiangan dari jumlah keseluruhan anak itu, alhamdulillah. Kemudian juga dari segi menaati peraturan sejauh ini sering digalakkan juga kembali peraturannya supaya dibuat kesepakatan kelas supaya anak-anak lebih mengingat kembali peraturan-peraturan di sekolah. Kemudian kalau ada apa-apa kami juga bekerja sama dengan wali kelas. Kemudian seringkali bila mana ada anak kesiangan atau bagaimana itu dikomunikasikan dengan orang tua juga supaya orang tua mengetahui kondisi anak dan mungkin bisa disupport agar besoknya tidak mengulangi hal yang sama gitu. Kemudian ya alhamdulillah sejauh ini sih untuk kedisiplinan anak terhitung sudah cukup baik. Kemudian juga kedisiplinan dalam mengikuti pembelajaran, kalaupun misalnya ada anak yang tidak masuk biasanya itu langsung udah beberapa hari dikomunikasikan, atau mungkin juga kadang nggak pergi ke rumah, dan kondisinya yang kadang rumahnya itu kadang aksesnya hanya jalan motor dan mungkin juga jalan setapak, bukan jalan umum, bukan jalan raya gitu ya. terus Bu. Masih banyak itu, ada yang bahkan ya jarak ke sekolah itu 1 jam mungkin untuk jalan kaki gitu. Maksudnya kadang ada ya luas itu, karena mungkin kalau yang menerima yang terdekat sekolah di sini gitu ya. Ya begitu mungkin kalau kedisiplinan. Terus tadi tentang pembelajaran yang menyenangkan, sering juga melihat rekan-rekan yang ke kelas membawa banyak media gitu. Berarti kan dari rumah sudah mempersiapkan media supaya pembelajarannya lebih menyenangkan, anak-anak lebih senang ya. Anak-anak juga sekarang sudah bisa menampilkan kegiatan pembelajarannya di sosial media. Jadi kan kita bisa lihat, oh ini pelajaran siapa nih yang lagi ada medianya, yang lagi ramai ada metode pembelajarannya. Itu mungkin tambahan. Terima kasih Bu Andi. Ini Bu Andi ini S2 Bu Desi. Masih muda tapi udah siap. Jadi ketika S1 lanjut langsung S2, langsung ke PNS. Masih muda sih. Setelah itu langsungnya. Tidak harus menunggu lama jadi PNS. Selanjutnya orang lain mah bersusah payah. banyak yang lulusan juga. Selanjutnya dari duluan. Sebetulnya saya sudah kehabisan. Pada intinya sama ya, intinya seperti yang sudah diungkapkan oleh ibu-ibu, sebetulnya tidak ada sekolah atau manusia pun yang sempurna. Pasti ada kekurangannya, namun yang kita angkat itu hal-hal yang positifnya saja, supaya yang positif itu kita kembangkan dan lebih baik lagi gitu ya. Seperti tadi yang dikatakan bahwa di sekolah ini sebagian besar, walaupun mungkin di sekolah favorit pun pasti ada sebagian kecil, mau itu siswanya atau gurunya, tapi kita abaikan saja. Yang harus kita angkat itu yang hal
positifnya saja seperti tadi. Jadi sebagian besar di sini, apalagi sekarang gitu ya, udah bapak ibu gurunya sudah banyak ya bertambah. Dulu kan hanya 6 orang di sini Bu, itunya PNS-nya. Kemudian ya kalau sekarang sudah banyak PNS-nya, sudah banyak peningkatan di SMA 24 ini. Kemudian siswanya juga sebagian besar sudah berdisiplin, hanya saja mungkin mereka ya seperti tadi dikatakan masih butuh bimbingan, dan mungkin untuk merubah pun dimulai dari kita sendiri, kemudian juga kita merubah pun berproses mungkin ya dari kita, dari anak-anak kita juga. Tidak harus mungkin sekarang berubahnya secara drastis, tapi dengan bertahap dan mereka bisa mempertahankan apa perubahan mereka yang sudah ada. Oke, itu saja. Terima kasih Bu Cucu. Ibu, sebetulnya ini rekan-rekan ini bukan asli. Kalau itu Jadi gimana? Jadi kadang-kadang saya pikir, ya Allah ya masih kembali lagi ke asal gitu ya. Kalian sekali Di yang terakhir. Tapi benar kuis kan Emang Garut ya. ibu pulang ya sekolahnya di Bandung. Mamanya di Bandung. Masih bisa akan kembali lagi ke Emang Bandung. SMA-nya apa namanya? Yang bakal di luar daerah. Oh, dan kadang-kadang ketika kita sudah satu hati gitu ya, tapi kadang kemudian kalau ditinggalkan ya Allah dia jadi saudara. Sedangkan kalau saya kan dekat Bu, paling dekat dari rumah ke situ jadi orang sini gitu ya. Jadi makanya mudah-mudahan selama bulan di Berlin masih berada di 24, mari kita bersama-sama memajukan 24 gitu ya. Dan nanti mungkin takdir Allah tidak ada yang tahu ya, suatu saat mungkin Bapak Ibu bisa pergi kemana dan pindah ke sekolah yang mana, tapi kita selama ada di sini kita maksimalkan supaya visi misi sekolah kita bisa kita laksanakan dengan baik. Dan mungkin untuk selanjutnya, kira-kira menurut Bapak Ibu, menurut Ibu di sini, ada nggak kira-kira inisiatif perubahan yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai visi misi sekolah secara utuh? Dimulai dari Bu Ibu. Inisiatif perubahan untuk supaya visi kita bisa tercapai. Apa ya? Iya, intinya ya jadi kalau satu orang, 2 orang itu kekuatannya kurangnya, tapi kalau kerjasama dengan berbagai potensi, kemampuan, karakter itu akan ketika disatukan sering adanya evaluasi atau misalnya untuk bisa dirapatkan apa yang kurang itu bisa menjadi modal data untuk menjadi keputusan ke depannya. Kolaborasi ya? Iya, kolaborasi. Selanjutnya dari Bu Lupa. Disilakan sama Bu Lupa. Kerja sama dari semua. Jadi itu ya yang harus inisiatif perubahannya kerja sama yang accountability kan. Selanjutnya Bu Dede. Inisiatif perubahan kalau menurut saya yang memang harus dilakukan adalah kerjasama dari semua pihak. Kita di sini adalah satu tim, jadi kita biasa namanya selalu pasang nama ain-ainan. Ya, kita tidak bisa bekerja sendiri karena memang kemudian juga perlu tim yang kompak, yang satu suara intinya, sehingga visi dari SMA Negeri 24 Garut ini bisa Terima kasih Bu Dede. Ya, setelah kerjasama dan kekompakan lebih ke konsistennya aja mungkin untuk mempertahankan apa yang sudah dipertahankan, kedisiplinan, pembelajaran yang baik itu supaya tidak terjadi penurunan dalam hal-hal yang ingin dicapai. Kerjasama. Jadi yang satu itu Ya, seperti tadi yang Ibu katakan, saya juga sependapat bahwa dalam meningkatkan segala apa ya
yang kita cita-citakan itu memang membutuhkan kolaborasi, kerjasama, koordinasi. Karena tanpa koordinasi terkadang kita salah memahami. Tapi dengan koordinasi, dengan kolaborasi, kita bisa mencapai satu visi untuk mewujudkan visi sekolah kita. Ya seperti tadi juga, setelah semuanya sepakat, nah itu yang agak sulit itu kadang konsisten. Ya kadang-kadang kalau sudah gitu, tapi dengan konsisten semuanya bisa terwujud. Terus makan halal Jadi kesimpulannya inisiatif perubahan itu lebih ke koordinasi dan kolaborasi. Jadi berbeda kerjasama, kita nggak bisa ke satu tujuan buat visi terlaksana kalau sendiri. Jadi kata Bu Dede, kita itu bukan Superman ya Bu Dede, tapi kita super team. Untuk pertanyaan selanjutnya, ibu-ibu semua, kira-kira menurut ibu-ibu apa saja sih kolaborasi yang dapat dilakukan oleh kita sebagai guru, kemudian orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah dari buat ini? Kolaborasinya lebih ke apa ya, mungkin tadi lebih banyak komunikasi dengan seluruh pihak, terutama juga orang tua tentang kalau bisa mungkin perkembangan anaknya kita ambil juga dari mulai apalagi yang masih baru kayak kelas 10 mungkin perlu komunikasi. Ibu misalnya hari ini anaknya perkembangannya seperti apa, atau misalnya ketika anaknya mulai kurang semangat bisa langsung diinformasikan untuk lebih support lagi biar lebih semangat belajar. Jadi lebih ada komunikasi aja mungkin untuk hasil pembelajaran yang lebih baik, terutama ke orang tua, kemudian dari guru dengan kepala sekolah juga yang mungkin melaporkan kondisi-kondisi yang bisa diberikan saran atau dibimbing lebih diperbaiki lagi dengan kepala sekolah gitu, guru. Terima kasih Bu Anti. Selanjutnya Bu Lutfa. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh kita gitu, keluarga sekolah dari mulai guru, kepala sekolah, masyarakat, orang tua. Untuk kolaborasi sesama guru ya, mungkin untuk sesama guru kita bisa sharing masalah kelas kita ya, terutama yang wali kelas kita bisa sharing apa saja kasus-kasus yang terjadi di masing-masing kelas. Terus tadi sama orang tua juga sudah jelas ya diberitahukan bagaimana kondisi anaknya ketika di sekolah. Terus yang selanjutnya dengan masyarakat ya, tentu dengan masyarakat juga kita harus ada komunikasi ya, karena nanti dia dengan yang busuk ayam barangkali siang-siang mana lupa juga. Jadi kan masyarakat ada juga yang melaporkan ke pihak sekolah ada anak si A merokok di rumah ini. Nah itu kan siapa ada yang melaporkan seperti itu. Nah itu kan berarti dibutuhkan komunikasi antara masyarakat dan juga pihak sekolah. Iya. Terima kasih banyak Bu Lili. Sering mengarah ya. Kolaborasi di antara beberapa pihak, jelas komunikasi yang di dalamnya itu ada unsur yang ada di dua belah pihak, jadi berdiskusi gitu di dalamnya. Jadi kolaborasi yang menurut saya bisa dilakukan antara warga sekolah ya, bisa itu yang pertama mungkin meningkatkan dulu kapasitas kita sebagai warga sekolah, karena kan saya yakin orang tua juga maksudnya sebagai tuntutan dari orang tua, ke bapak ibu guru ke anak didiknya harus seperti ini, tapi tidak bapak ibu gurunya sendiri tidak melakukan hal tersebut, mungkin seperti itu. Jadi mungkin yang pendapat saya kita hal seperti itu adalah menjadi teladan dulu, baru mungkin bisa mungkin itu saja, meningkatkan dulu kapasitas anak-anak
dapat menular ke siswa. Silakan kita Menurut Bu Cucu, kesimpulannya kesimpulan dari kurikulum debat ini yang pertama ya seperti sudah dikatakan mulai dari pembelajaran dari komunikasi dengan seperti kolaborasi ini, kemudian kolaborasi, komunikasi itu yang paling penting adalah komunikasi. Karena kadang-kadang kalau tidak ada komunikasi, masing-masing mempunyai pendapat sendiri gitu ya. Kalau dikomunikasikan ternyata akan ada solusinya saja. Mungkin itu saja. dan di sini Ibu Bapak ada 2 lagi pertanyaan dan harus dijawab lagi oleh Ibu. Abi pembagian terakhir. Karena ini bukan wawancara ya Ibu, tapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah komunikasi dan diskusi supaya selanjutnya menurut Bapak Ibu apa saja bentuk kegiatan yang bisa kita lakukan baik itu dilakukan oleh guru, orang tua, teman sekolah sehingga visi itu bisa tercapai. Bentuk kegiatannya seperti apa dan kira-kira menurut Bapak Ibu langkah-langkahnya seperti apa agar visi kita bisa tercapai. Bentuk kegiatan Iya. Dimulai dari siapa dulu? Dari Ibu Cucu saja dulu ya. Kegiatan yang memang tadi kan visi kita itu mewujudkan lulusan yang cerdas, terampil, berkarakter, berlandaskan iman dan takwa. Kira-kira kegiatannya seperti apa? Langkah konkretnya yang dilakukan seperti apa? Dimulai dari Ibu Cucu. Sok saya dia upami abdi di sok black gitu. Ya mungkin yang pertama kalau mewujudkan cerdas kita sebagai guru untuk sekolah itu kan menjadi fasilitator menjadi strategi supaya si anak itu bisa belajar menyenangkan. Bagaimana langkah-langkahnya yang kita saling sharing dengan adanya misalnya kelompok kerja ibu di sekolah. Kemudian juga kita bisa saling mengunjungi ke kelas, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Kemudian mungkin untuk sekarang saya juga belum ke arah sana ya Bu, tapi memang bukan karena saya baru bergerak dari awal masuk ke sini juga kadang saya suka ingin dengan Bapak Ibu guru itu saling sharing di kelas, bukan berarti menilai tapi Mengambil yang mengembangkan ya atau apa yang kurang ya apa yang kurang di diri kita sehingga kita bisa memperbaiki ke depannya. Jadi bukan menilai kayak seperti supervisi harusnya saling mengunjungi gitu dari keinginan dari dulu. Cuma kadang-kadang kalau dulu dengan Bapak Ibu kadang seperti dinilai, kadang dinilai gitu, pada takut dan mereka ya padahal kita teh supervisi juga kan tidak dari awal sampai akhir, mungkin dari pembukaan dulu udah misalkan apa yang ingin dikembangkan dari kegiatan awal, nanti mungkin selanjutnya dari kegiatan ini dan selanjutnya kegiatan berikutnya tidak pemahaman awal ya seperti itu ya kita share pada sebetulnya tugas pengawas itu seperti pada sharing ya bukan mau mencari itu salahnya kekurangan dulu tapi sharing justru kekurangan itu harus dijadikan akan kebaikan karena itu pasti ada inspirasi dari seorang pengawas karena rata-rata pengawas itu hanya memeriksa ya menilai artinya ini kurang jangan pengawas sekolahnya menggunakan masukan atau intinya apa teladan bagaimana cara menyelenggarakan supaya kegiatan itu berhasil supaya bisa jadi model konduitnya. Selama ini kan seperti sih dari periksa bukan itu nih sebenarnya dari supervisi. Selanjutnya dari Dede. Itu yang sharing bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti tadi. Saya dulu juga saya
paling senang itu seperti pas sekolah waktu KDIR, saya paling senang dia mau masuk dari awal sampai akhir. Nah pada saat itu saya dilihat, oh ini kekurangan saya emang betul gitu. Jadi saya termotivasi untuk memperbaikinya. Makanya kemarin juga ke Bapak Ibu kalau mau masuk ke kelas saya silakan, karena saya tidak akan persiapan misalkan seperti di kelas IPA atau di IPS. Kadang saya yang suka itu tuh di kelas 11 itu kelas 3. Aduh bagaimana itu? Saya kan ingin tahu dari Bapak Ibu guru yang muda gitu, ingin sharing bagaimana caranya supaya mereka itu termotivasi. Kebetulan kalau saya biologi ya, kalau mau praktek bahannya belum ada gitu. Sebetulnya bukan harus kita terpaku dengan bahan kreativitas kita, tapi kreativitas kita kadang terbatas gitu Bu. Apalagi saya sudah mau menuju 50 tahun, kadang-kadang saya udah ya kadang mau sharing, tapi kadang Bapak Ibu guru juga melihat kesibukan itu, waktunya yang susah itu kadang. Aduh gimana caranya, setiap kali masuk juga udah ada perasaan bayangkan juga terus mungkin kalau terampil itu kan ini sesuai dengan fisik kita. Kalau terampil mungkin seperti tadi ada praktek bukan hanya pengetahuan saja ya Bu, praktek yang bisa kita gunakan, bahwa aset di sekolah itu bukan hanya sekolah saja, tapi lingkungan juga bisa dijadikan sebagai praktik gitu buat anak-anak. Kemudian kalau berkarakter sudah ada PPK dari pas saya kesini juga sudah ada itu PPK. Sekarang ditambah ada pembina Irma yang begitu ngebles itu luar biasa. Ini langsungnya bisa lebih kita kolaborasi kerjasama untuk meningkatkan siswa itu bisa berkarakter gitu, beriman gitu. Itu saja, masih banyak yang kekurangan. Apalagi saya belum bisa memberikan contoh yang baik di sekolah ini dari awal gitu Bu. Intinya terus walaupun tidak bisa meningkat secara signifikan, tapi bertahap sebagai perubahan gitu ya. Selanjutnya Bu Ati. Ya, menambahkan saja, mungkin ini juga sudah sangat lengkap tadi sudah berpoin dari isinya gitu ya. Karena saya juga secara umum dan memang dalam kegiatan OSIS juga sebetulnya banyak juga membawahi ekskul yang kalau dalam poin terakhir itu anak mengembangkan bakatnya dalam kegiatan ekstrakurikuler gitu. Kemudian untuk lebih mengembangkan bakatnya lagi, banyak yang ikut lomba-lomba juga, kayak mungkin seperti biasa dan ikut kemarin OSP di sini juga tingkat kecerdasan juga ya terakhir di sana. Alhamdulillah lolos menuju tingkat provinsi yang informatika mandiri. Alhamdulillah. Wih, satu Bapak bisa jeda-jeda. Di atas calik Bu. Ya, tadi alhamdulillah kalau tingkat kecerdasannya mungkin guru-guru pembinaan terhadap OSN gitu ya, terus keterampilan dalam bidang ekskul, senang sekali punya banyak pembina yang sangat semangat membimbing anak-anaknya dalam keterampilannya. Ada yang ikut FLS UAN kayak lomba nyanyi gitu ya, kemudian puisi, dan kebetulan kegiatan di bulan ini juga ada kegiatan bulan bahasa di mana banyak perlombaan yang akan dilaksanakan seperti cerdas cermat. TBI ya, SMA kan ya? Apa TBI? FTB itu Festival Tunas Bahasa itu. Oh enggak, itu kalau SMA itu biasanya SDN. Biasanya belum, nah di SMA biasanya adanya bulan bahasa yang internal di sekolah. Itu kegiatannya banyak lomba-lomba, dari mulai kita baca puisi, terus daerah yang lebih mengembangkan potensi-potensi anak yang kelak bisa dilombakan juga di luar sekolah. Dan kalau berkarakter dan berlandaskan iman dan takwa, tadi sudah disebutkan juga ketika kemudian alhamdulillah ekskul Irmanya juga di sini sekarang di bagus-bagusnya. Sekarang di bagus-bagusnya ya, ketuanya juga dari sekolah kita gitu, dan itu juga membawa yang perubahan menuju berkarakter yang lebih baik sama iman dan takwa juga meningkat dari mereka yang awalnya mereka kan setiap hari di sini itu tadinya, tapi sekarang di 2 hari juga itu masih dipertahankan gitu. Terima kasih. Lanjut selanjutnya.
Ya, kalau kegiatan dan makanannya sudah banyak yang rutin dilaksanakan ya gitu. Mulai dari kebanyakan dari anak-anaknya gitu. Tadi yang dari dirinya sudah Ibu Cucu sampaikan. Kemudian yang dari anak-anaknya mungkin ya setiap ada peringatan-peringatan bisa dijadikan kegiatan. Misalnya kemarin hari batik dijadikan lomba untuk menyampaikan pengetahuan, melatih mental mereka, berbicara dia dan lain sebagainya. Jadi setiap ada peringatan bisa dijadikan kegiatan yang paling iya yang itu mungkin Selanjutnya Bu. Dan banget ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Udah ya. Udah selesai ini pertanyaan terakhir dibuka sama Bu Dede. Yang paling kalau untuk kegiatan di sekolah yang sudah berjalan di sekolah, yang sudah ada di sekolah, mungkin lebih ditingkatkan lagi ya. Makin banyak kegiatan yang dari segi keagamaan saja kan masih banyak ya, peringatan Hari Besar Islam. Terus yang mungkin tiap seminggu 2 kali juga kan itu sudah masuk ke dalam kegiatan keagamaan gitu. Dan kegiatan lainnya pun sudah banyak ya dilaksanakan di sekolah kita, mungkin lebih ditingkatkan lagi. Bu Dede. Bu Dede paham tuh. Dari perwakilan lanjutannya dilakukan di SMA Negeri 24 Garut untuk mewujudkan visi dan misi SMA Negeri 24 Garut ini memang sudah baik, kemudian dalam pelaksanaannya juga sudah baik. Hanya saja mungkin kita lebih meningkatkan lagi, bukan hanya dari misalnya dari ekstra kurikuler Irma saja, tapi dari seluruh warga sekolah yang ada di SMA Negeri 24 Garut ini mau atau mengikuti bekerja sama juga untuk mewujudkan visi dan misi dari SMA Negeri 24 Garut. Jadi jangan hanya sekedar mengandalkan satu pihak saja gitu. Semua warga sekolah di sini harus ikut bekerja sama ya gitu. Dan juga mengoptimalkan potensi yang ada di lingkungan sekolah. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya pertanyaan sudah terjawab gitu ya. Dan ternyata jawaban-jawabannya luar biasa. Dan memang Bu, kalau di 24 itu saya melihat dari banyak belajar juga dari salah satunya dari Bu Wanti, ketika menjadi pembina OSIS itu tidak selamanya harus kita yang menjadi pelopor gitu. Ternyata Bu Wanti itu cara menghadapi siswanya adalah siswa dibiarkan untuk mandiri dan terampil. Lanjut ya, alhamdulillah awalnya saya memang bukan tidak percaya kepada murid ketika saya mengajar, tapi lebih kepada menuntutnya harus saya terjun gitu. Namun ketika saya di sini banyak belajar dari yang muda, ternyata ya biarin aja anak-anak biar bisa sendiri, biar bisa berkembang sendiri, dan itu adalah terbukti salah satunya di OSIS anak-anak sudah berdiri gitu, dan terampil. Dan alhamdulillah dari ekskul yang lain dia itu sudah sesuai dengan visi kita. Dari fungsinya ada fellowship part, fellowship itu dialog yang kayak tadi dengan ya. Dan alhamdulillah itu di masyarakat sudah terjun. Di masyarakat kayak misalnya SD di mana itu sudah melibatkan dari sini. Dan mereka alhamdulillah sudah punya kamera sendiri dari hasil itu ya, dari hasil video kita ke sekolah lain kayak serius sebenarnya Kalau secara bahasa kita membahas Kalau bahasa kita nyaman. Bahasa Rusia itu Ya, ekskul desain grafis. kemarin juga alhamdulillah sekolah sudah memfasilitasi kita sudah punya drone gitu.
alhamdulillah, dan semakin lama semakin berkembang gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya juga dari ekskul yang lain seperti ekskul tari itu ekskul tari itu ada pembina itu desa itu kalau lihat latar belakang beliau itu penari handal, penari profesional, dan bahkan sebelumnya itu beliau mau dikuliahkan atau disekolahkan di Amerika. Cuman karena kebetulan mau menikah dan takutnya begitu akhirnya nikah nggak jadi ke Amerikanya, dan di sini pun membimbing sekitar itu gitu. Dan juga ada ekskul yang lain seperti olahraga, yang kemudian ekskul paduan suara itu sama burere gitu ya. Itu alhamdulillah semuanya berkembang dengan sangat baik, dengan berjalan dengan baik. Meskipun memang dengan kendala ya ada beberapa siswa yang memang sudah ada keinginan untuk mengikuti ekskul, dan juga ada beberapa yang memang masih belum ada keinginan untuk mengikuti ekskul. Ya tadi karena memang kondisinya kita full day school di sini, jadi boleh anak-anak sampai jam 3. Beberapa anak-anak kita juga lelah gitu ya, kayak bagaimana seperti tadi yang disampaikan ke kelas-kelas melihat guru mengajar, sedangkan bagaimana melihat mengajar, sedangkan saya juga full mengajarnya ya. Jadi kendalanya itu adalah waktu gitu. Karena memang sekarang kan tuntutannya harus 30 jam ya. Jadi lelah, sudah lelah kelas. Jadi ketika untuk melakukan aktivitas harian dan ibu-ibu semuanya, terakhir mungkin disimpulkan ya, kesimpulannya nanti saya simpulkan dan diserahkan lagi ke ibu. Jadi intinya bahwa ketika hari ini kita membahas tentang cita-cita kita terhadap murid yang sudah tadi disampaikan oleh ibu-ibu di sini semuanya, dan ternyata apa yang dicita-citakan oleh ibu-ibu semuanya di sini itu sudah ada dalam visi misi SMA Negeri 24 Garut. Dan tentunya juga visi yang memang saya ungkapkan di dalam Ibu Bergerak itu juga hampir sama dengan visi SMA Negeri 24 Garut. Dan intinya adalah kita tidak bisa menggapai impian kita dengan skala yang luas kalau memang kita kerja sendiri. Dan intinya kita membutuhkan kolaborasi, kerjasama, komunikasi. Istilahnya kalau menurut Pramus Ciliwangi, silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi itu. Kita saling memintakan, saling mendukung, mensupport, kita saling menyayangi, kita saling melindungi, dan juga kita saling mengharumkan satu sama lain, supaya mudah-mudahan visi dari SMA Negeri 24 Garut mewujudkan lulusan yang cerdas, terampil, berkarakter, berlandaskan iman dan takwa bisa kita laksanakan dengan itu saja mungkin dari saya Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih Ibu waktunya, Ibu waktunya apalagi harus ngawulan kalau ada dari Ibu cucu nanti insyaallah dia punya dirinya. Itu mainkan, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari bapak-bapak ada ibu berada ngajar kakek ini mungkin kalau di Indonesia dan kan kayak mama wanita ibu itu lebih multi kompetensinya kalau kami ini Saudara disapa. segera cabang dan pada malam saya pada malam istriku pada malam ibu kadang-kadang kurang salian di pada malam itu ada malam kamu gak gitu nya masih lama waktu istri mah istri anu terus secara pendidikan lebih tinggi, jadi secara pendidikan lebih tinggi, secara kompetensi lebih tinggi. Jadi bukan hanya di sekolah, tetapi di keluarga pun kita selalu mengerjakan pekerjaan secara multi kompetensinya. Baik ibu. Setelah melihat kita melihat melalui sosial media, secara umum kita semua sudah paham bahwa kita ini memimpikan murid-murid yang multi kompetensi secara kognitif, afektif atau psikomotor. Cerdas itu bukan hanya cerdas kognitif saja ya. Kalau dulu kurikulum sebelumnya kan kita dinilai ada ya di SMA. Kan sekarang tidak ada ya. Tidak ada dan tidak disarankan untuk ada ini. Karena itu banyak dampak negatif yang buat siswa. Yang cobi upami kurang apalagi ke kapok. Siswa ngetengeng ranking terakhir. Cuma kebatinannya. Secara batin bagaimana efeknya buat siswa? Padahal kalau diganti bukan hanya secara kognitif saja kan, secara mungkin saja siswa itu secara afektif
beberapa sih mengelintas secara keterampilan siswa itu misalkan bisa saja terampil dalam bernyanyi atau berkomunikasi secara baik atau sopan santun kak guru orang tua. Jadi mungkin itu maksud pemerintah bahwa ranking itu tidak disarankan oleh pemerintah dilaksanakan di sekolah. Dan saya pun secara pribadi setuju nya jangan meningkat ranking gitu. Kami di sekolah terus menggunakan kami perpisahan teh anak terbaik dalam kedisiplinan ya sampai dalam mata pelajaran secara umum, anak yang terbaik dalam sopan santun bisa dilihat gitu ayana kesukaan gitu sebab bukan nyaman ranking gitu ya jika misalnya semata ya tidak punya kemampuan hanya seolah-olah seperti itu kalau di kurang di distribusi seolah-olah seperti itu pemikirannya. Jadi secara umum kita di sekolah mempunyai visi bagaimana mengaktualisasikan kompetensi siswa secara multi kompetensi dan berkarakter sesuatu yang bermuara pada profil pada Pancasila maksudnya interpretasi lainnya orang dan kurikulum terus pembinaan kurikulum mereka. Kemudian kita tidak akan mencapai visi itu dengan baik jika aing-aingan namanya tapi nggak gelis abiwan pahalnya tidak masuk supaya awi anu pakai kan tidak bisa begini mungkin saja salah satu pemangku kepentingan di sekolah itu memang secara kompetensi luar biasa sangat baik tapi secara sosial kurang itu tidak akan mencapai visi sekolah yang baik. Kemudian tadi apa ya kita kayak kan anu bisa siswa yang berprestasi tapi pada akhirnya keluar terus menikah sakit di SMA di Abi di SD SD Abi kan jangan kemudian di SD Cinta Negara 2 kelas 5 itu pada keluar aku pada menikah tuh pasti bongsor wanita tuh kami punya usia 12 tahun tapi sobi dinikahkan usia sakit maka kami terakhir mungkin murang kali anu secara usia keluarnya secara ya di murah gitu lah awal pada dinikahkan tapi daerah Sidaran orang teh sebagai minggu kemarin masih ke rumah tadi kasih ke rumah nah itu kan anu hari orang kali makan semua jadi Wah, mereka pas mereka, kita menuju kita kerasa kalau aku abi kurang kali saya masak ada kurang oke, pas berukut itu sekarang itu mah ayah kecil dulu, upami ayah ngubah tadi di jalan politik itu pokoknya masalah yang kurang kali sangat sama masalahnya tapi kan kata ngobrol sama dia nanti sama pemangku nah berpikir abu daya mah senang kalau orang senang ngalihkan pahala kita mah pasti kan radio dari cerebing jadi kan mindset mereka pemikiran mereka lebih misalnya upami dibandingkan sekarang kurang anak pendidikan yang lebih tinggi lebih dari bisa tetap tapi uping itu wajar memang di lingkungan ulama rata-rata bunyi-bunyi di SMA di SMP itu dengan lingkungan masyarakat masih ulama dan ini mungkin PR buat kita bagaimana kita membuktikan bahwa lulusan SMA ini sudah memiliki kompetensi apa jangan masyarakat mungkin lebih percaya ke sekolah bahwa menulis sekolah dengan dia kembali kurang ke kalau biasa iya kalau biasa itu kan sekarang kalau sekarang masa itu pernah pulangnya kalau sekarang daripada sekolah pendidikan kita tinggalin semua hasil duit sekolah hasil mungkin pemikirannya iya mungkin itu PR masalah tidak hanya
tapi bukan juga SD, bahwa memang kita harus bisa membuktikan kepada masyarakat lulusan sekolah itu benar-benar bisa berkompetisi, bisa berguna di masyarakat. Jadi kan ayeuna mana sekolah we artina jalannya gitu. Terus upami abi ninggal dina itu dina TikTok ya kan seueur urang kali anu ngabarikeun ayeuna sekolah 3 tahun jeung dagang cemprot 3 tahun. Seueur nu ngabandingkeun gitu ya kan. Masyarakat memang belum mempercayai sepenuhnya ke sekolah itu. Nah ini memang PR besar buat kita. Kembali kepada visi tadi bahwa ini bahwa visi sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Cuma mungkin pelaksanaan program yang berkaitan dengan visi ini harus secara konsisten dan menurut dilaksanakan dengan kolaborasi yang baik di antara sesama pemangku kepentingan. Mungkin dengan untuk menjalin komunikasi dengan lingkungan sekitar, orang tua, bagaimana strategi kita supaya sekolah lebih percaya, masyarakat lebih percaya lagi kepada kita, mungkin bagaimana ya strategi yang baik untuk menjalin komunikasi tersebut. Itu yang saya garis bawahi agar masyarakat lebih benar-benar percaya kepada kita sebagai pemangku kepentingan. Nah, ada satu hal yang saya soroti mungkin dari beberapa kegiatan tadi, bahwa seringkali kita sebagai pemangku kepentingan sekolah kita sering mengabaikan tentang manajemen risiko dari semua program. Misalnya program Irma, ini programnya ini, nah apa manajemen risikonya jika terjadi hal-hal yang negatif, misalnya jika hal ini terjadi, apa antisipasi kita sebagai pelaksana program. Nah itu bisa, manajemen risiko itu sering kita abaikan. Jadi kita hanya merencanakan program yang baik, apa saja yang harus dikerjakan, tetapi yang paling penting saya kira itu manajemen risiko. Seperti tadi, bagaimana jika ada siswa yang pada sebelum selesai pendidikannya meminta untuk berhenti, yang sering kita abaikan itu juga cuma bukan untuk saya saja, tapi saya kira di dalam hati tentang manajemen risiko semua program yang sudah dilakukan. Alhamdulillah Bapak Ibu, diskusi hari ini kita sudah melaluinya dengan sangat luar biasa. Saya terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah bisa membantu Bu Ista melalui program pendidikan guru gerak ini, dan ini memang prosesnya harus dilalui. Belum bisa karena ilmunya jangan dia dari ilmu sudah sadayana paminten hakun dan pisan pesan istiwada wabdi hatur nuhun selalu dikasih mudah-mudahan dibalas oleh sultan mampu jadi masalahnya paminten diskusi dia disepakati hadir hatur nuhun pisan sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini malami itu memang aktivitas itu malami. Ini kan malami. Ini kan